Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menghitung balok sederhana dengan beban kombinasi. Nah, maksudnya di sini dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana cara menghitung dengan beban terpusat dan cara menghitung dengan beban merata, maka kita di sini akan belajar dua-duanya. Bagaimana cara menghitung beban merata yang di sini ya, sesuai dengan gambar, dan juga beban terpusat tetapi dengan dalam keadaan miring. Di sini ada 30 derajat. Ya. Seperti diketahui di sini ada Q sama dengan 10 kg Newton per meter, dan di sini beban terpusatnya P-nya sama dengan 3 kg Newton dengan panjang masing-masing. Di sini ada 3 meter, 3 meter dan 3 meter. Apa yang dicari? Tetap yang dicari adalah berapakah nilai RAV dan berapakah nilai RBV. Marilah kita simak untuk penjelasannya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana cara menghitung dulu ya. Dari langkah yang pertama yang kemarin adalah kita akan mencari berapakah nilai dari Q ya. Q di sini beban merata yang dikonversi menjadi beban terpusat. Jadi di beban merata itu ada beban yang paling berat, yaitu beban terpusat. Rumusnya seperti minggu kemarin, Q sama dengan Q kali L. Jadi nilainya berapa? 10. Kita masukkan ke sini 10. L-nya di sini jarak. Jadi jarak dari ujung A sampai ke ujung yang beban merata. Berapa? 3 meter. Berarti 10 dikali 3. 30 kg Newton. Nah, untuk yang sudut ini sebenarnya cukup sederhana ya. Nah, untuk yang sudut kita di sini turunkan ke bawah, di sini kita kasih contoh di sini ya. Maka yang sudut yang ini nilainya dia 30 derajat. Yang dicarinya bukan cos. Kalau cos itu dia tegak lurus horizontal, tetapi kita mencari yang vertikal. Bagaimana yang P di sini asalnya miring menjadi tegak lurus ya, berarti ada rumusnya, yaitu P yang ini kali sin alfa ya. Kalau dari tegak lurus itu kan sin ya. Berarti kita masukkan nilainya 3, P di sini 3 dikali sin 30. Nah, untuk mengetahui sin itu dari mana? Nah, di sini kita lihat tabel ya. Di sini ada alfa, ada sinus, ada kosinus. Ini yang paling sederhana dan yang paling sering muncul ya. Di sini ada sudut 30 derajat, ada sudut 45 derajat, ada sudut 60 derajat. Untuk sin 30 berapa? Setengah. Untuk sin 45 derajat setengah akar 2. Ini akar ya, maaf. Nah, akar 2. Untuk sin 60 setengah akar 3. Sedangkan untuk kosinus itu setengah akar 3 yang 30 derajat. Terus kosinus 45 itu setengah akar 2 sama, dan kosinus 60 derajat itu setengah. Nah, maka jikalau didesimalkan di sini kurang lebih seperti ini. Kalau setengah itu kan 0,5, setengah akar 2 dia 0,707, dan setengah akar 3 sama dengan 0,866 ya. Maka di sini akan ketahuan nilainya berapa. Oke, kita simak untuk penjelasan selanjutnya ya. Oke, kita simak untuk penjelasannya berikut ini ya. Tadi kita sudah mengetahui berapa nilai Q untuk beban merata menjadi terpusat, yaitu 30 kg Newton. Maka yang pertama kita cari adalah mencari sigma MA sama dengan 0 ya. Berarti kalau sigma MA semua arah menuju ke A. Di sini ya, kita lihat di sini.
sigma MA sama dengan Q dikali jarak. Dari mana? Dari hasil ini ya di tengah dikali ke A, berarti jaraknya ya. Nah, berarti kalau searah jarum jam dia nilainya positif. Berarti di sini positif Q dikali jarak ditambah P dikali jarak. P-nya yang ini ya. P-nya dia menuju ke arah A, berarti positif juga karena searah jarum jam. Dikurangi RBV kali jarak. Dari mana RBV? Dari bawah ke atas ke sini, berarti minus. Kenapa? Karena berbalik arah jarum jam. Ini minus RBV dikali jarak. Maka hasilnya adalah Q-nya sama dengan 30 ya. Hasil dari sini dikali 1,5. Kenapa 1,5? Kita lihat jarak untuk Q terpusat menuju ke A, asalnya dari 3 meter diambil setengahnya. Berapa? 1,5 ya. Jadi yang dari sini Q ke A itu 1,5 ya. Ditambah 3 P-nya yang ini dikali sinus 30 ya, dikali 6. 6 dari mana? Dari jarak. Dari P menuju ke A. Dari P sekali lagi menuju ke A. Yang 6 ya. Dikurangi RBV dikali 9. 9 dari mana? Jaraknya dari A menuju ke R, BV berapa? 3 ditambah 3 ditambah 3, jadi 9 ya. Maka hasilnya ke bawah adalah kita kalikan 30 dikali 1,5 ya, 45 yang ini ditambah 3 sinus 30 berapa? 0,5, kan setengah tadi ya, sudah dijabarkan. Berarti 3 dikali 0,5 berapa? 1,5 ya. Nah, nanti dikali 6 di sini dikurangi RBV kali 9. Maka nilainya adalah hasilnya 45 ditambah 3 kali 0,5 kan 1,5. 1,5 kali 6 berarti 9. Dikurangi RBV dikali 9 ya. Maka sama dengan 54. 45 ditambah 9 di sini 54 dikurangi RBV dikali 9. Nah, setelah itu pindah ruas seperti biasa, pindah ruas. Asalnya dia minus, itu menjadi plus. Ya, berarti RBV dikali 9 sama dengan minus, yang 54 pindah ruas jadi minus. Berarti 54 minus 54, maka hasilnya RBV sama dengan min 54, yang 9 ini asalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Berarti minus 54 dibagi minus 9. Jadi 6. Jadi negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi 6 nilainya ya. Maka RBV di sini sudah diketahui adalah poinnya adalah nilainya 6. Maka kita akan cari selanjutnya untuk mencari RAV. Selanjutnya kita akan mencari sigma MB sama dengan 0, yaitu mencari RAV ya. Jadi semua arah menuju ke B disebutnya sigma B itu ya. Maka gaya yang paling mendekati yang mana? Nah, di sini yang paling mendekati adalah P ya. Berarti di sini minus P sin alfa dikali jarak. Dari mana? Nah, karena ini dia tegak lurus menuju ke B, arahnya berbalik arah jarum jam, maka nilainya minus ya. Minus P ini sin alfa. Kenapa? Karena ini miring ya. Sin alfa dikali jarak. Lalu dikurangi Q, biasa seperti ini. Ini juga sama, dia berbalik arah jarum jam. Maka Q dikali jarak ditambah RAV. RAV dia plus. Kenapa? Dari bawah ke atas menuju ke B. Dia searah jarum jam. Nah, maka RAV dikali jarak. Maka nilainya adalah min P sin alfa itu berapa? Minus 3 sin 30. Nah, sin 30 dikali jarak. Jaraknya berapa? Dari P menuju ke B itu jaraknya 3. Ya, dikurangi Q yang ini ya. Yang ini yang tengah-tengah di sini ya. Jaraknya berapa? Lihat di sini. Di sini jaraknya 3 ditambah 3, di sini nilainya 1,5. Maka 3 ditambah 3 ditambah 1,5 berapa? 7,5.
ya, ditambah RAV dikali berapa jaraknya? 9. Dari mana? Dari A, dari RAV menuju ke B. 3 ditambah 3 ditambah 3. Maka 9. Maka diturunkan kembali. Di sini sama dengan minus 3. Yang ini tadi ya. Dikali sin 30 berapa? Tadi kan 0,5 ya. 0,5 dikali 3 jaraknya ya. Dikurangi 30 kali 7,5 berapa nilainya? 225. Ditambah RAV dikali 9. Maka nilainya di sini sama dengan minus 4,5. Dari mana? Min 3 dikali 0,5 berapa? 1,5 dikali 3 berarti 4,5. Minus 225 ditambah RAV dikali 9. Maka jumlah minus 4,5 minus 225 itu adalah minus 229,5 ditambah RAV dikali 9. Maka kita pindah ruas seperti biasa. Dia asalnya plus, pindah ruas menjadi minus. Maka minus RAV dikali 9 sama dengan dia asalnya minus menjadi plus, pindah ruas 229,5. Maka RAV di sini yang 9 pindah ruas kembali, asalnya minus jadi plus ya. 229,5 dibagi 9. Maka RAV itu hasilnya adalah 25,5 kg Newton. Nah, setelah ini kita akan cari controllingnya ya. Apakah pertanyaan ini seimbang atau tidak? Setelah melihat nilai RAV itu sama dengan 25,5 kg Newton dan RBV di sini 6 kg Newton, maka kita cari kontrol untuk keseimbangannya ya. Nah, kontrolnya dari mana hasilnya? Kita lihat gaya ya. Dari Q itu adalah pasti positif. Jadi kalau dari atas ke bawah dia positif ya, positif ditambah P sin 30. Jadi P dikali sinus yang tadi ya, kan dari atas ke bawah seperti ini sama ya, dikali 30 sama dengan RAV ditambah RBV. Maka nilainya adalah 30 di sini ya, yang ini masukkan ke sini nilainya ditambah 3 dikali 0,5 sin 30 sama dengan RAV-nya masukkan 25,5 ditambah RBV-nya 6. Maka Q adalah 30 ditambah 3 dikali 0,5 itu adalah 1,5 sama dengan di sini hasilnya sudah 31,5. Maka hasilnya adalah 30 ditambah 1,5, 31,5. Di sini juga sama, 31,5. Maka pertanyaan ini dinyatakan seimbang. Ya, demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.